الزوجين والذي خلق السماوات والأرض وثم الحمد لله الذي جعل الله السماء والأرض وصلاته وسلامه على شمس الأنبياء وإمام الأتقياء حبيبنا محمد ابن عبد الله طه رسول الله ياسين حبيب الله الفاتح والحاتم والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihil azim, amma ba'. Yang saya muliakan pengurus masjid Jami'atuz Zahidin beserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selaku hamba Allah, kita ucapkan alhamdulillah, menunjukkan kita sebagai pribadi yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata syukur itu diulang-ulang Allah, karena indahnya bahasa Quran sehingga syukur itu 77 kali, ya 75 kali. Begitu juga kata kufur, lawan dari syukur, Allah sebut dengan seimbang. Itulah diantara keindahan bahasa Quran. Dan salawat dan salam atas junjungan alam siang dan malam, yang mana alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah masuk di antara bulannya ini, itu bulan Rabiul Awal. Karena di dalam kitab ada namanya kitab Hawasi As-Sarwani. Kitab Hawasi ini adalah hasiyah, yaitu penjelasan dari sarah daripada kitab imam atau imam, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama kitabnya Tuhfatul Muhtaz. Jadi matannya Minhajut Talibin dikarang oleh Imam Nawawi. Ini matan, Pak. Setelah matan ini ada sarahnya, penjelasannya. Itulah kitab Tuhfatul Muhtaz yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini sarahnya ini dihasiah lagi. Itu sarah mensarah nih, Pak. Itu hebatnya ulama tuh. Itu namanya Hawasi As-Sarwani. Di dalam di situ sebutkan bahwa anna afdalal layali, di antara malam yang paling mulia dan afdal, Lailatu Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyaklah Bapak Ibu bersalawat kita kepada Nabi. Makanya khusus di antara faidah salawat itu dalam hadis, dalam satu riwayat, sebagaimana dalam kitab I'anatut Talibin, itu bagian bawah ada halaman 7. Ini diantara faidah salawat yang disenangi oleh bapak-bapak. Kata Nabi, man aksaro alayya salatan, siapa yang banyak bersalawat kepada aku, kata Nabi, aksaro azwazan fil jannah. Ini nanti dia banyak istrinya di sorga. Ini Pak. Ya Bapak ya, siapa yang banyak bersalawat, banyak istrinya di sorga. Alhamdulillah Pak Ustaz, tidak apa-apalah kalau di dunia tak bisa, yang penting di akhirat. Banyak-banyaklah bersalawat. Bapak-bapak senyum, cuma ibu-ibu cemerut dia, macam jeruk purut pijak gajah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita kepada pembahasan kita, kajian kita adalah sikap orang Islam andai kata kita menghadapi seorang pemimpin tapi pemimpinnya zalim. Jadi andai kata bagaimana sikap Islam andai kata di satu negeri, di satu tempat ada seorang pemimpin atau raja, apapun dia, baik yang tertinggi, presidenkah namanya, gubernurkah namanya, bupatihkah namanya, atau camatkah namanya, apapun dia bentuk kepemimpinan, bagaimana sikap kita selaku orang Islam menurut Islam. Tentu menurut Islam. Karena Bapak Ibu, isi dunia ini sama saja, antara ada hak ada batil, ya, ada adil ada zalim. Jadi makanya isi dunia ini, kata Sayyidina Ali, dari dulu sampai sekarang isinya cuma dua, ada orang zalim, ada orang adil. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Isa, ada juga kelompok-kelompok ya yang menantang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ada Nabi Muhammad dan ada juga kafir-kafir Quraisy yang diwakili seperti Abu Jahal,
dan Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Nah, ini memang hebatnya sekarang nih, Pak. Kalau dalam hadis kan asyaitonu yajri yajrondam. Setan itu mengalir melalui aliran darah. Memang betul kata Syekh Abdul Somad. Sekarang ini asyaitonu yajri alal mikrofon. Jadi setan itu juga mengalir melalui aliran mikrofon. Memang sengaja diganggu-ganggunya kalau sudah berkaitan dengan kajian. Jadi kalau ada yang mengganggu-ganggu kajian Bapak Ibu, itu setan namanya. Ya Pak ya? Setan. Nah, itu makin canggih Pak ini, setan nih. Karena dia mungkin sudah ya, walaupun tak dikatakan pensiun, ya. Karena setan ini juga tidak bisa dikatakan pensiun, karena itu memang sudah apa namanya? SOP, Pak. Sudah tugas dia. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dulu kata Sayyidina Ali, antara isi dunia ini diantaranya hak dan batil, tapi yang saya khawatirkan bukan soal ini. Yang khawatirkan ada satu kelompok, ada manusia yang membiarkan kebatilan. Membiarkan kebatilan. Jadi ini saja isi berpasang-pasangan. Begitulah sunnatullah kehidupan kita, ya, sebagaimana yang sudah fitrahnya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun masuk kita sekarang, andai kata satu negeri, ya, diutus seorang pemimpin zalim. Pertama, kita ulang kaji kita dalam kultum juhur. Pertama, dakwah dan nasihat dan bimbingan dan arahan. Tentu Pak, kalau seorang pemimpin tentu yang berani, ya, yang selepel mendakwanya siapa Pak? Al-ulama. Orang alim, penasehat. Ya, dari dulu Pak. Makanya semua para sahabat, ya, ketika diberikan satu jabatan malah mengucapkan innalillah wa innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua khulafaur rasyidin ketika mereka, orang sahabat bermusyawarah menunjuk mereka apa yang mereka apakan? Mereka khuswahnya, ya, rasa takutnya agar tidak bisa bersikap adil itu tinggi sekali Pak. Memang mereka bukan mencari-cari jabatan Pak. Memang jabatan itu sendiri yang mengarah padanya. Kalau sekarang Pak jangan tanya Pak. Kita lihat sekarang Pak. Oh, kaki jadi kepala, ya. Kepala jadi kaki asal dapat satu jabatan. Bagi mereka jabatan ini adalah amanah yang besar bagi para sahabat. Makanya pidato Abu Bakar Siddiq, ya, di antara sahabat Nabi yang mulia, wahai para ma'asyiral muslimin, aku adalah bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau kalian lihat saya ini salah, jangan segan-segan tegur saya. Tegur saya, luruskan saya. Kalau sekarang memang dibilangnya Pak, ya. Ini kita nih, ya, Indonesia ini ibaratnya, ya, memberikan ruang untuk mengkritik. Silahkan kritik saya. Tapi kita lihat faktanya Pak. Oh, tak usahlah dia apa ya Pak. Paham sendiri kita. Tapi di dalam Islam, di antara sikap kita kalau ada pemimpin zalim, di antaranya adalah kita nasihati melalui para ulama kita, mimbar ke mimbar, dari bawah. Kalau bisa, ya tentu melalui, ya, orang-orang yang punya wewenang dalam menasihati, menyampaikan aspirasi rakyat. Itulah di antara sebenarnya amal ibadah yang paling besar. Kalau mereka bisa memahaminya. Imam An-Nawawi yang sering kita bahas kitabnya, seorang ulama yang berpostur tubuh biasa Pak. Ulama kampung tinggal di Nawa, di pinggiran kota Damaskus. Punya karya luar biasa. Karyanya lebih tebal lagi, lebih banyak lagi karyanya Pak daripada bilangan umurnya. Umurnya mungkin sekitar 45 tahun. Tapi karyanya Majmu' Syarah Muhadzab, paling tipis mungkin 40. Tapi beliau ulama yang wara dan pemberani dan tak bisa membiarkan kezaliman. Tak bisa Pak. Imam Nawawi, sering kita dengar Pak, Imam Nawawi Pak, ya, ulama besar mazhab Syafi'i, sampai-sampai dapat gelar Safi'un Sani. Ulamanya yang wara, lam ya'kulu tuffah fit Damas, tak pernah makan apel, buah apel yang ada di Damaskus Syria. Karena rata-rata apel di sana ditanam di tanah-tanah pemerintah.
Itu sikap ulama saking waraknya, Pak. Warak itu bukan hanya memikirkan yang haram, yang subhat, tidak jelas, tidak mau dia, Pak. Dia lebih suka kiriman dari ayahnya dari kampung. Itu Imam Nawawi, Pak. Makannya dalam sehari cuma sekali. Makan cuma sekali, Pak. Yaitu sebelum ba'dal isya. Makan sekali. Itu Imam Nawawi. Tidak bisa kita tiru, Pak. 2 tahun ma wada'tu jambi alal ar sanatain. Saya tak pernah meletakkan nih lambung saya kalau tidur begini selama 2 tahun lebih. Itu Imam Nawawi. Jadi begini aja, Pak, ngantuk begini. Kalau ada orang datang ke kamar Imam Nawawi, kalau hanya cakap-cakap yang tak bermakna, bual-bual macam kita, Pak, itu Imam Nawawi tidak mau dia, Pak. Langsung fadafa alaihil kitab. Di situ disebutkan dalam kitab Fathul Mubin. Langsung dikasihnya kitab. Jangan banyak cakap kau. Nah, supaya tak mau dia sia-sia, Pak. Nah, itu hebatnya Imam Nawawi. Di zaman Imam Nawawi terjadi paceklik kemarau panjang, sehingga membuat satu tempat wilayah Syria, Damaskus, menjadi tentu banyak kebutuhan yang mereka butuhkan. Sehingga ini raja membuat kebijakan, dia panggil para ulama-ulama, perdana menteri, musyawarah bagaimana kita ambil pajak dari rakyat. Ini masyhur, kisah ini disebutkan dalam beberapa kitab sirah-sirah At-Tarikh Ad-Dimas. Di antaranya sebagian para ulama ini tak sepakat. Karena mereka lihat, Pak, orang-orang yang di istana ini, di sekeliling raja, dayang-dayangnya pakai emas, pakai gelang, mewah. Ini rakyat sudah dalam keadaan susah, tapi masih dipungut pajak ini, Pak. Untuk perbekalan perang memang. Ya, untuk kemaslahatan juga. Tapi untuk negara diambil ini. Sebagian ulama menentang. Tapi sebagian ulama ini diintimidasi. Sehingga mereka sepakat semua illan Nawawi. Ini, Pak. Illan Nawawi, kecuali Imam Nawawi. Beliaulah yang langsung datang, ulama bukan ulama istana, Pak. Datang dia, nama rajanya itu Zahir. Ribris namanya. Susah menyebut nama raja ini, tapi namanya Zahir. Langsung ditunjuk oleh Zahir. Ketika mereka sampaikan, cuma ada satu ulama yang tidak sepakat dengan engkau, wahai raja, wahai pemimpin. Siapa namanya? Imam Nawawi. Siapa dia? Pada raja nih, Pak. Siapa Nawawi itu? Oh, dialah ibaratnya Ra'isul Ulama, Alimul Allamah. Dialah orang yang paling alim di Damaskus ini, ya raja. Oh, dipanggil. Ente yang mengatakan tidak sepakat. Iya. Kenapa? Saya tengok ini perdana menterimu semuanya masih kaya. Kenapa tidak kau kutip sebagian dulu? Dari ini semua kau apa dulu? Kata Imam Nawawi. Lantang Imam Nawawi, dialah yang pernah mengatakan kepada raja, ya Zahir, anta zalim. Oh, itu, Pak. Ketika dikatakan Imam Nawawi, anta zalim, bugetar, mau marah raja ini, Pak. Tidak bisa dia, Pak. Sehingga dipulangkan Imam Nawawi. Dan tak pula terbisik niat raja ini memenjarakan Imam Nawawi. Ya, dia lihat agak aneh Imam Nawawi ini. Agak aneh Imam Nawawi. Diusirlah Imam Nawawi. Cuma Imam Nawawi tidak boleh lagi tinggal di Damaskus. Imam Nawawi baru masuk ke negeri Damaskus ketika raja ini, pemimpin ini tidak menjabat. Itu biasa, Pak. Itu biasa, Pak. Kalau ulama-ulama dulu kalau sudah dia berani, dia lantang untuk melawan kezaliman sikap mereka ini. Itu biasa itu, Pak. Terusir dari kampung sendiri, namanya Nawa. Makanya dia namanya An-Nawawi. Sebenarnya namanya Al-Imam Muhyiddin Sarab An-Nawawi. Nisbat dari kampungnya, Pak. Di kita kalau orang Pekanbaru, Al-Pakanbarui. Saya orang tua di Suram, Pak. Dekat nih. Sebenarnya saya dari Medan. Tapi di Suram. SD saya di Suram. Baru ke Medan pesantren. Baru saya buatlah nama As-Surami. Kalau bapak bisa juga pakai dua itu. Dari mana asalnya? Itu boleh. Memang itu diantara kebiasaan para ulama dulu. Di mana kampungnya dibuat Al-Kampar, Al-Kampari, Minang, Al-Minangkabawi. Boleh.
Apalagi Pak? Ya. Nah, bisalah sebutkan aja, bagus tuh Pak di ujung-ujungnya tuh. Apalagi nama Facebook. Enggak apa-apa tuh Pak. Tak mesti motong kambing, motong ayam. Nah, bolehlah kita potong. Nah, ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Imam An-Nawawi. Ya, dicontoh juga imam yang paling dicintai Imam An-Nawawi, itulah Imamuna Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga tak terlepas Pak. Ya, Imam Syafi'i diarak-arak dari Yaman sampai ke Baghdad, Irak. Dengan tangan diborgol, leher diborgol. Hanya disebabkan fitnah kepada Imam Syafi'i. Ya, dari Yaman ke Irak Pak, bukan dekat tuh Pak. Diborgol Pak, ini leher diborgol rantai, tangan diborgol rantai. Dari Yaman ke Irak. Bayangkan tuh, Baghdad di masa itu namanya masyhur, terkenal Baghdad. Hanya gara-gara Imam Syafi'i ya dipitnah sebagai Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini adalah Syiah yang tidak mengakui Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu kalau mereka bilang Abu Bakar itu LA. Laknatullah alaih. Umar laknatullah alaih. Manusia laki-laki yang paling buruk itulah Abu Bakar dengan Umar, kata mereka. Na'udzubillah. Dan perempuan yang paling buruk itulah putri daripada keduanya, Aisyah, ya, dengan Hafsah. Ada yang mengatakan Hafsah. Itu kata Syiah. Maka Syiah ini menurut akidah ahli sunnah wal jamaah keluar dari Islam, bukan Islam. Nah, ini Syiah. Imam Syafi'i kenapa dituduh Syiah? Karena Imam Syafi'i paling menghormati min ahlil bait, ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi. Ya, kenapa? Karena beliau sering bersair, hubbukum fardun alayya, mencintai kalian adalah hal yang wajib sebagaimana faradallah, Allah wajibkan dalam Quran. Kata Imam Syafi'i, dituduhlah Imam Syafi'i sebagai Syiah. Nah, jadi kadang-kadang Pak, tuduh menuduh sudah biasa Pak. Tuduh menuduh sudah biasa. Selepel Imam Syafi'i, ya, ulama yang paling cerdas. Imam Syafi'i itu Pak dalam 4 mazhab itu Pak termasuk ulama yang paling cerdas. Ya. Nah, makanya Imam Syafi'i itu kalau dia baca buku begini ditutup satu Pak, supaya tak terganggu. Kalau pergi ke masjid dia tutup telinganya. Karena apa? Cakap di luar terekam Pak di sini Pak. Karena di luar macam lah Pak, orang Pak, yang politik lah, yang ini segala macam lah, yang janda kuncup lah, yang janda bolong lah, macam-macam cakap orang Pak. Nah, masuk dia, nah, itu cerdasnya Imamuna Asy-Syafi'i. Sekali baca Imam Syafi'i mau lupa susah. Pak, kalau kita Pak 1000 kali kita baca 1000 kilometer per jam cepatnya Pak. Itu pula kita otak kita. Imam Syafi'i tidak. Makanya hafalan Imam Syafi'i luar biasa. Walaupun Imam Syafi'i cerdas, tapi kalau dia membaca Quran satu ayat, kebiasaan Imam Syafi'i mengulang arba'ina marrah, sekitar 40 kali. Nah, itu cerdasnya Imam Syafi'i. Tak terlepas juga dari fitnah. Imam Malik dicambuk Pak, ahlul hadis. Orang yang paling berwibawa, kena juga Pak. Siapa lagi yang paling kaya di antara 4 mazhab? Namanya Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah. Ditawarkan sebagai hakim qadhi, dia menolak. Bahkan dia dikejar-kejar, kabur Pak. Padahal sudah buka majelis ramai Pak. Kabur dia Pak. Imam Abu Hanifah, kaya Pak, pedagang. Harga jubahnya aja kalau di total uang kita Pak 100 juta. Bayangkan tuh ulama berjubah pakaian 100 juta. Nah, siapa kita Pak si paling kaya? Palinglah harga bajunya 500 ribu. Paling tinggi itu ya Boy ya. Mukenahnya paling 500 ribu. Imam Abu Hanifah juga dicambuk Pak. Karena ditawarkan satu jabatan dia menolak. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau sekarang kan enggak Pak. Ya, bagaimana caranya supaya dia duduk dalam satu jabatan itu. Nah, itulah berbedanya dengan ulama-ulama dulu. Yang lebih sedih lagi siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu luar biasa. Ya, imam yang rajin menuntut ilmu walaupun sudah ulama besar, ulama kabir, ulama wara, paling wara, solatnya luar biasa.
Kalau sakit dia sholat tahajudnya 150 rakaat. Kalau sehat salasu mi'ah rakaatan 300 rakaat. Hafalannya 1 juta hadis. Sendalnya ditakuti setan. Sendalnya Pak ditakuti setan Pak. Tengok itu sikap Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika datang orang minta bantu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ini perempuan, ada yang mengatakan adalah putri daripada Perdana Menteri dari istana. Karena mereka sudah berobat ini putri tak sadar-sadar. Mereka arahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal ke istana. Imam Ahmad tidak mau. Tapi walaupun begitu, ya kenapa tak mau? Disebutkan oleh para ulama karena ada beberapa kebijakan istana ini ya bertolak belakang menurut pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi walaupun sedemikian, karena dia orang ulama, udah bawa saya sandalku ini ke sana. Dibawa sandal Imam Ahmad bin Hanbal, diletakkan, langsung sadar Pak, kabur setannya, jin yang merasuki. Ini putri Perdana Menteri. Ini disebutkan dalam kitab Ar-Ruqyatus Syar'iyyah. Nah, ini berhal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Al-Bukhari yang sering Bapak Ibu sebut atau sering dengar Imam Al-Bukhari, itu juga sampai sempit rasanya dadanya hanya gara-gara ada seorang anak pemimpin di zaman itu ketika datang utusan agar anak pemimpin ini diajari hadis oleh Imam Al-Bukhari. Hanya gampang, simpel kata Imam Bukhari. Kalau dia mau belajar, jangan saya yang datang ke istana sana, biar dia datang ke sini. Mendengar itu Pak, marah dia Pak. Oh, sombong kali nih. Kenapa? Martabat marwah ilmu. Sehingga Imam Al-Bukhari dikucilkan. Dengan apa? Tentu dengan kebijakan. Sampai dengan ini tak lama Imam Bukhari, hanya beberapa bulan dari ini Imam Al-Bukhari meninggal dunia. Nah, itu biasa tuh Pak, diambil dari kisah-kisah ini. Mereka ulama-ulama yang kita akui keilmuannya, mereka berhadapan juga dengan ya jenis-jenis bentuk-bentuk pemimpin yang berarogan atau bersikap zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini adalah di antara ada kekurangan sedikit, kurang fasih lidahnya. Makanya dipanggil, diutus Allah juga kawannya, itulah Nabi Harun. Itulah Nabi Harun sebagai penyempurna, penyambung lidah daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bukan tanggung-tanggung Pak yang dihadapi oleh Nabi Musa. Makanya nabinya pun sesuai Pak. Fir'aun gagah Pak. Badannya tinggi, besar, urat lehernya Pak beda, di luar rata-rata Pak. Urat apanya ya Pak? Memang secara akal wajar juga dia mengatakan Tuhan. Secara akal Pak. Urat apanya ini Pak? Wajar dia pembangkang. Nah, makanya itu kan penelitian orang Profesor Mesir itu Pak. Ditelitinya Pak. Ya karena dia tengok koran. Oh, menurut Quran katanya Fir'aun itu matinya tenggelam. Benar enggak? Diselidiki oleh profesor dari Inggris. Diselidiki Pak, minta izin. Ya, beberapa hari, beberapa minggu diizinkan, dia teliti. Dia dapati urat ya daripada apa Nabi Musa ini, Nabi siapa namanya Fir'aun ini besar Pak, di luar rata-rata. Lalu dia lihat di sini memang ada bekas-bekas gumpalan garam. Karena wa agaraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dalam Quran kami tenggelamkan itu Fir'aun sampai tersedak-sedak itu si Fir'aun. Sudah tersedak-sedak dia Pak, baru dia kata amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begini saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, tapi sudah di sini Pak. Nah, kalian semua menyaksikannya bagaimana orang yang paling durjana dan jahat itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa langsung dia hadapi juga ini seorang pemimpin zalim, itulah Fir'aun. Sekalipun dalam soal apanya mewah dia Pak. Mewah Pak, luar biasa. Ya, tapi zalim, membangkang sesuka-sukanya, gampang saja menyembelih, hanya khawatir ya direbut kekuasaannya. Yuzabbihuna abana'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka kebijakannya menyembelih anak laki-laki, gampang saja.
Ya, dia biarkan hidup anak perempuan. Begitulah kezaliman Fir'aun. Maka di antara nama yang haram diberikan kepada anak nama-nama orang fasik. Bahkan nama-nama orang yang paling durjana, itulah Fir'aun ataupun Qarun. Jangan lagi kalau sudah mengaji, jangan buat lagi Pak. Memang alhamdulillah tak pernah kita jumpa Pak. Siapa namanya? Fir'aunah. Tidak ada Pak. Siti Fir'aun atau siapa namanya Qarun. Jarang kita jumpa itu Pak. Qarun, Fir'aun, jarang. Nah, ini haram, termasuk nama yang haram diberikan kepada anak, itu nama-nama orang fasik. Makanya dalam Quran, dalam surah Thaha, inna rasula rabbika farsil ma'ana bani Israel wa la tu'azzibahum ya Fir'aun, inna sesungguhnya kami rasula utusan Tuhanmu, kata Nabi Musa, sesungguhnya kami berdua ini adalah utusan Tuhan. Kami ini Rasul. Ya, wahai Fir'aun, maka fa'arsil ma'ana Bani Israel. Lepaskan tawanan-tawanan orang Bani yang kamu penjarakan. Wala tu'azihum, jangan kau ajab mereka. Itu secara lantang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi yang banyak disebut dalam Quran. Makanya sifat Nabi Musa dalam Quran itu al-qawi al-amin, gagah dan amanah. Nah, itu juga diantara Pak, ciri pemimpin yang bagus tuh Pak. Ya Bu ya, nanti pilih pemimpin Bu yang agak gagah sedikit, berkarisma, baru amanah, jujur. Kalau leto-leto ya Pak, ya kalau bercakap dia dicemeh orang Pak, tak ada wibawanya. Jadi kalau memakai konsep Nabi Musa, al-qawi, gagah, al-amin, dipercaya. Nabi Musa gagah. Di antara Nabi yang Rasul, itu yang paling gagah adalah Nabi Musa. Sekali tempeleng, mati kontan Pak. Bayangkan tuh, sekali tempeleng, mati kontan. Itu hebatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dalam riwayat walaupun hadisnya dhaif, dia tempelkan sampel ni batu Pak. Cap 5 jari. Ini hebatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi gagah itu penting juga Pak, gagah tuh. Jangan letoy Pak, sontoloyo dia Pak. Ya kerempeng begitu. Ya, kerempeng macam tak makan. Ya, apalagi wajahnya macam wong deso, kan kurang wibawa itu Pak. Tapi cakap tuh mesti berani dan gagah. Itu ketika Allah berbicara tentang Nabi Musa, Allah sebutkan sifatnya qawi dan amin. Amin ini adalah jujur dan amanah. Nah, itu disebutkan Allah berbicara tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang kedua, sikap kita menurut Islam adalah tidak membenarkan ya kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin, apalagi menyetujuinya. Walau fi qalbin, sekalipun di hati kita Pak. Kita wajib menolak apabila ada kebijakan itu pemimpin, apabila kebijakan itu adalah kebijakan yang zalim. Jangan kita Pak, tidak boleh. Karena begitu dalam ayat ini, ya disebutkan juga dalam ayat, itulah ketika ya Al-Imam Ad-Duktur Muhammad Ratib dalam jilid yang ke-6 halaman 119 beliau sebutkan ketika menafsirkan ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Hei wahai manusia, wahai orang yang mengaku beriman kepada Allah, jangan kalian condong, jangan kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim. Kalau kalian cenderung saja kepada mereka, kalian akan dimakan dan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya ditafsirkan beliau, sudah saya sebutkan kemarin, ruknun sini al-mailul yasir, condong sedikit saja kepada pemimpin zalim, la yajuz, tidak boleh. Sedikit saja Pak. Tidak boleh kita Pak. Apalagi membangga-banggakannya Pak. Membangga-banggakannya ya, yang tak ada pun pada dirinya dibuat-buat. Dibuat-buat supaya ada seakan-akan baik. Ya, macamlah ya, rajin puasa lah, macam segala macam dibuat-buatnya. Wala tatma'innu lahum, jangan pula kau merasa bangga dan senang asal jumpa dengannya foto selfie, senang dia Pak. Tapi zalim. Coba Bapak tengok dalam sejarah pemimpin-pemimpin zalim. Tengoklah di akhir hayatnya kalau tak berubah. Ada yang seumur hidupnya ya
sakit sekitar 6 bulan, tapi sakitnya badannya bau busuk, pasti ada saja. Ya, ada yang memang sudah mati pun, ya sudah dipadatkan berapa ton itu Pak, tetap aromanya tetap tercium. Begitulah orang-orang yang zalim. Nah, itulah orang-orang yang zalim. Baru wala tumahim wala tujammiluhum. Jangan pula kalian menjilat-jilat kepada mereka. Nah, ini yang banyak ini Pak. Makanya pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang memang secara pribadi ataupun secara dia dekat kepada ulama yang istiqamah. Makanya seburuk-buruk ulama yang dikit-dikit menjilat kepada umara. Ya, Pak. Makanya kata dalam kaidah iza ra'aital alim, kalau kau lihat ada orang alim, ya taraddadu ila abwabis sultan, dikit-dikit masuk pintu istana. Dikit-dikit masuk istana, dikit-dikit masuk istana. Fa innahu fa'lam, ketahuilah annahu laisa bil alim. Itulah bukan orang alim. Fa innahu lissun, itu pencuri. Wah, bayangkan tuh Pak. Yang dikit-dikit masuk, tentu dalam sini adalah untuk ribahan, mengambil untung li anfusihim, terhadap dirinya. Nah, ini Pak. Makanya sebaik-baik umara yang memang dia dekat kepada ulama. Kenapa? Karena kalau memang tidak dia ada yang menasihati, yang menyampaikan, oh ini payah nih Pak, susah nih Pak. Makanya di antara pintu ujub dan kesombongan itu adalah al-qudwah, al-qudrah, ketika diberikan kekuasaan. Diberikan kepemimpinan, masuklah sifat sombong. Nah, ini yang payah nih Pak. Jadi makanya ya pemimpin yang bagus ya ketika kebijakannya dipengaruhi oleh para ulama. Tapi jangan pula ulamanya pula yang memang ada Pak, memang ulama ini memang sama dia Pak. Tapi memang ulama ini memang sengaja dia dekat dengan ulama ini tapi supaya mendukung semua kebijakannya. Ya, sekalipun batil. Bagaimana caranya diambil dia supaya dipoles-poles karena kealimannya, sehingga mendukung ya kebijakannya. Oh, inilah orang pertama yang dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ada begini ulama Pak, dalam hadis bukan neraka yang biasa Pak. Kerak-kerak neraka dimasukkan Pak. Setelah kerak-kerak neraka dikelilingi Pak nih. Ditimpakan dengan batu, dikeliling-kelingkan, ditawapkan Pak, keluar usus-ususnya nih Pak. Bayangkan tuh Pak, padahal alim. Bahasanya alim dalam artian adalah banyak ilmu pengetahuannya. Itu bayangkan kalau ada seorang alim namun menjilat-jilat. Makanya ketika disebutkan di sini, ketika seorang pejabat, ada pejabat yang alim namanya al-muwaffaq billah. Ini dalam kerajaan Abbasiyah, beliau mendengarkan ayat ini. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya wa hum la tansarun. Jadi ketika ada pejabat namanya al-muwaffaq billah, dia dengar imam ini baca ini, dia pingsan Pak. Pingsan dia Pak. Mendengar ayat ini dibacakan oleh seorang imam, pingsan dia. Kenapa? Dia renungi maknanya. Dia renungi maknanya sampai dia pingsan. Nah, itu biasa tuh Pak sahabat Nabi itu. Ya, kalau kita jarang lah pingsan. Kalau kita jarang pingsan ya Bu ya. Jarang pingsan. Sedangkan mati aja suami kita tidak pingsan kita. Baru 2 hari lagi sudah ya. Statusnya itu sudah yang bahagia-bahagia Pak. Baru 2 hari meninggal suaminya. Itulah BCL tuh, bini celako. Bini celako namanya tuh Pak. Tapi ada juga apa ini Pak, SCL, suami celako. Mautu zauzah huznun sa'ah lizauz. Matinya istri hanya kesedihan sesaat bagi suami. Mata kanan menangis, mata kiri melirik-lirik. Karena beda Pak kalau laki-laki ya Bu ya. Jangankan ibu mati, masih hidup pun ibu bisa dia Pak. Bisa dia Pak. Tapi kalau bisa, kalau yang poligami mesti yang cerdas-cerdas Pak. Yang cerdas. Yang pintar. Istrinya pun mesti pintar. Itu ada Pak dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Istri pertama cerdas, istri kedua cerdas, istri ketiga cerdas. Ini suaminya pulang dari umrah ini. Di bandara dijemput oleh 3 istrinya Pak. Bayangkan tuh Pak, 3 istri menjemputnya. Ya,
Ya, setiap istrinya pinginlah di mana di antara mereka ini dahulu ya yang mendapat giliran yang pertama. Boleh saya akan ke rumah Anda apabila di antara kalian ini bisa membacakan ayat secara baik. Datang istri pertama Pak dibacakan wasabiqun as-sabiqun. Orang yang dahulu itu lebih utama katanya. Karena dia yang pertama. Datang yang kedua, hafizus sholawati was sholawatil wusta. Yang tengah-tengah, peliharalah solat wusta, pertengahan. Dia pakai ayat juga. Datang yang ketiga yang cantik masih muda. Yang ketiga ini Pak, dibacanya pula ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu lebih utama Pak. Sehingga dia asabti, kau yang benar. Kau yang bagus ayatnya. Sehingga dia bilang, saya malam ini di rumah istri ketiga. Karena istri ketiga yang baru dinikahinya paling muda, paling cantik. Itu pula Pak. Pintar ini namanya nih Pak. Pintar. Jadi kalau bisa mau 3 dia mesti yang cerdas-cerdas, minimal hafal Quran. Kalau bisa, ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sikap kita adalah kita senantiasa mengingatkan itu pemimpin agar senantiasa dia introspeksi diri. Ini yang dilakukan oleh seorang pemimpin, disebutkan dalam kitab sini seorang pemimpin yang bernama Al-Alim, disebutkan dalam kitab Mufidul Ulum, beliau ini senantiasa introspeksi diri. Kenapa? Karena dia kena penyakit yang saya sampaikan kemarin, sejenis dia tak bisa, susah buang air besar dan tak pernah buang angin. Ternyata Pak, penyakit itu Pak. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau bisa lagi buang angin Pak. Cuma tengoklah tempatnya Pak. Ya Pak ya, tengok tempatnya. Ada orang nih Pak, kalau dia ada orang ini sholat, saya Pak Ustadz kalau sholat, buang angin saya keluar. Iya, tapi pastikan juga Pak baunya ikut keluar. Ini tak, dikeluarkannya dia keluar. Seharusnya dia udah tahu kalau mau apakan dia sebenarnya langsung dia keluar. Tapi ikutkan serta aja juga lah baunya ikut keluar. Ini Pak. Jadi syukur kalau kita masih bisa itu sehat Pak. Dan di dalam hadis sebagaimana dalam kitab sarah dalam kitab sarah Riyadus Shalihin Dalilul Falihin itu disebutkan hadis Nabi, tak boleh kita mencemeh kalau ada di antara saudara kita yang buang angin. Tak boleh kita Pak. Ya Bu ya, tak boleh Pak. Tak boleh kita cemeh, tak boleh kita anggap kau gini segala macam, tak boleh. Itu adabnya disebutkan dalam kitab sarah Riyadus Shalihin. Jadi ini yang ketiga. Adapun yang keempat di sini sebutkan yaitu reformasi total. Dalam artian adalah diperbaiki semua bentuk apapun dia, baik dari bawah atau dari atas. Tentunya pendidikannya, para ulamanya, rakyat biasanya, para pemimpinnya mesti ada revolusi Pak. Dalam artian perubahan secara total. Semua aspek dilibatkan. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kenapa? Fasadur ra'ayah bi fasadil muluk. Kenapa rakyat ini begini? Karena rusaknya seorang pemimpin. Kenapa rusak seorang pemimpin? Bi fasadil ulama. Karena rusaknya para ulamanya. Banyakan menjilat, membuat fatwa, mempoles-poles, tak pernah mengingatkan secara tegas. Padahal dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang paling jihad, yang paling besar di antaranya adalah kalimatul haq indah sultanin jair. Ketika menyampaikan kalimat hak di hadapan pemimpin yang zalim. Makanya kata Imam Syafi'i di antara amal yang paling berat menyampaikan kebenaran sementara kita di dalam tanggungannya. Contoh kita Pak bawahan Pak. Tapi atasan kita ini salah. Kita perbaiki dia Pak. Kita sampaikan kebenaran. Ini berat kata Imam Syafi'i. Asadul a'mal salasah. Di antaranya menyampaikan kalimat hak yang benar
tapi sementara kita dalam kekakannya. Wah, ini susah kata Imamuna Asy-Syafi'i. Nah, ini yang nomor 4. Adapun yang nomor 5, kata beliau, yakni ad-du'a ya ila zalimin, dalam artian doa hidayah agar pemimpin ini sadar, agar pemimpin ini berubah. Kita berdoa, bermunajat, Allahumma rzuqna imaman adila, ya Allah berikanlah kami pemimpin yang adil, wala tusallit alaina imaman zalima, jangan kau utus kepada kami pemimpin yang zalim, au kafiro, apalagi yang kafir, au fajiro, apalagi yang semena-mena, ya. Dan berilah kami warzuqna imaman adila, jangan berikan kami pemimpin yang zalim, yang mana pemimpin zalim ini adalah la yarhamuna, yang tidak sayang kepada kami, wala yakhafu ilaika, dan tidak takut kepadamu. Nah, itu doa Pak, diajarkan para ulama. Makanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga dalam kitabnya Abwaabul Faraj mengajarkan satu doa dari Imam Nawawi, ya Syekh An-Nawawi Al-Bantani, itulah Allahumma aslih gulatal muslimin, ya Allah perbaikilah para pemimpin-pemimpin kami. Nah, ini sudah tahu kita Pak bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kita, ya. Makanya jangan salah Pak, tidak salah Pak kalau ada ulama itu dia kritik Pak kebijakannya itu Pak. Kalau tak ada mengingatkan Pak, ini kan begini Pak, contoh ibaratnya ada orang di matanya ada taik mata Pak. Saya bilang, Pak, coba hilangkan taik mata Bapak itu Pak. Tapi ada pemarah dia Pak. Ada orang tuh marah. Mata-mataku, taik mataku. Siapa kau? Katanya. Marah dia. Nah, begitulah ada keadaan pemimpin begini Pak. Seharusnya ketika diingatkan, Pak, ini ada taik mata. Oh, makasih. Begitu Pak. Begitu dulu Pak. Terima kasih. Nah, begini. Tapi ada sekarang sebagian kelompok oknum ini, ya, dia menganggap orang yang mengkritik pemerintah dalam kebijakannya sebagai khawarij. Ada Pak kelompok sekarang. Tapi dia, ya, tidak menerima sistem yang ada dalam pemilih kepemimpinannya. Tak pernah ikut pemilu. Tapi kalau ada dia Pak, orang yang mengkritik saja dianggap khawarij Pak. Bayangkan tuh Pak, khawarij, ya, ada itu Pak. Tapi dia nggak mau menerima hasil, ya, daripada sistem kepemimpin demokrasinya. Tapi salahnya, ya, yang salahnya itu, tapi dia marah kalau ada orang mengkritik kebijakan pemerintah sementara ada naungannya Pak, ada naungannya. Tentu kita dalam Islam pun kritik tapi dengan bijaksana. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir di sini, ketika satu pemimpin ini kita lihat masih zalim, semua terus menerus tidak ada harapan dia akan berubah. Tidak ada harapan Pak, ini akan susah nampaknya ini berubah. Udah macam Fir'aun lah bentuknya. Maka ini menurut konsep ba'dul ulama sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Syekh Muhammad Hanafi, begitu juga Al-Ibrahim Al-Jabiri, mereka doakan doa laknat, kemurkaan. Ini ulama-ulama itu berdoa. Ini satu bentuk, satu mazhab lah bahasanya. Didoakannya pemimpin ini. Yang bagaimana mereka doakan? Wa kana yanfahuna batna zalim wa hina takadu yumassikumu. Mereka doakan pemimpin yang zalim ini perutnya besar. Terjadi Pak. Ya Allah, itu si zalim tuh, ya, bikinlah perutnya besar. Besar perut pemimpin zalim ini Pak, hampir pecah. Disebutkan di sini hampir pecah. Nah, itu pertama. Yang kedua, tetap doa hidayah. Berikanlah dia hidayah, berikanlah dia hidayah. Ya, sama seperti doa tetangga kita lah. Dikit-dikit Allahumma yahdik, Allah yahdik. Beri dia hidayah, beri dia hidayah. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya inilah sikap kita apabila ada di antara kita pemimpin siapapun dia, apabila kebijakannya, ya, sistemnya yang dia bawa adalah bersifat zalim. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.